kita mulai kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara sekalian, mahasiswa STIM Karisma Makassar, program Sarjana Sistem Informasi, peserta mata kuliah Praktikum Pemrograman Web. Alhamdulillah kita jumpa lagi siang ini di kelas kita Praktikum Pemrograman Web. Materi kita hari ini adalah masih tunggu. Ya, saya belum share modul praktikum, belum kan? Ya, modul praktikumnya tadinya saya bilang saya mau update yang kemarin, tapi akhirnya saya putuskan enggak. Saya modul praktikumnya baru, lanjutan memang tetap lanjutan, tapi terpisah. Ya, sebenarnya sih tinggal sedikit dari yang kemarin, ya dari yang minggu lalu kita kerjakan, tapi enggak apa-apa. Masih terkait dengan web storage, ya, masih terkait dengan penyimpanan penyimpanan data di lokal. Jadi penyimpanan data oleh browser. Nah, sebelum saya share modul praktikum yang baru, saya pengen lihat dulu kalian sudah kerjakan apa. Ya? Udah belum? Udah belum? Sudah, Pak. Sudah? Yakin? Jangan sampai saya tinggalkan lagi kelasnya, Bella. Let's see. What's your task? Tugas Anda adalah, ini ya. Ya. Jadi, apa tugasnya? Buat icon Apa tambahan, tugasnya? Pak, yang di finish sama delete. Oke, sama delete untuk setiap card. Untuk buku yang sudah. Ya, tiap card ya. Ini satu card buku ya, satu kartu buku ya. Ini satu kartu buku, ini satu. Kelihatan kursorku? Iya, Pak, kelihatan, Ji. Kelihatan, Ji, pointerku tuh? Oh ya, kelihatan. Ya, ini satu card buku namanya, ya, satu card, ini satu card, ini satu card. Jadi setiap card buku ada tombol finish, ada tombol delete-nya. Ya, jadi ceritanya gini. Kalau tombol finish ini diklik, maka buku ini dianggap selesai dibaca. Berarti apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi selanjutnya kalau buku ini sudah selesai dibaca, saya klik? Pindah ke kolom kanan. Ya, dia mesti pindah ke kelompok buku yang sudah selesai dibaca. Tapi ternyata kita lupa. Wah, ini belum selesai, salah klik tadi. Ya, jadi kita klik lagi di sini unfinished, ini akan pindah ke sini. Jadi kemudian tombol delete kalau ini dihapus, barangkali buku ini hilang atau buku ini dipinjam nggak balik-balik, ya, atau dipinjam sama yang punya, kita klik delete, berarti kita nggak punya lagi buku ini dan dihapus. Itu berarti kita melakukan manipulasi terhadap data yang sudah disimpan. Kalau kemarin minggu lalu kita entry di sini, kemudian simpan buku, maka dia tersimpan di database. Bukan database, web storage, ya, local storage kita oleh browser. Nah, sekarang kita akan melakukan update. Jadi finished ini akan merubah status buku, ya. Datanya kan itu apa lagi? Datanya kan ini mana dia? Mana dom? Data ini. Ini data ya. Ya, data bukunya kan ini ID, ya, ID, title, author, year, dan is complete, ya enggak? Ya, is complete ini tipe datanya apa? Is complete ini tipe datanya apa? Halo? Boolean, oke, betul, Cynthia. Ya,
Tipe Cynthia, Melissa, thank you. Tipe datanya boolean. Boolean itu isinya apa ya? Kalian kalau boolean berarti dia true atau false. Oke, thank you. Wah, udah paham semua ya kalau programming itu sudah standar banget. Ya, tipe numerik di beberapa bahasa pemrograman tipe numeriknya terbagi, ada integer, ada float gitu ya. Floatnya terbagi lagi, ada yang single precision, ada double precision. Kemudian stringnya terbagi, ada yang char, ada yang teks. Misalnya kalau teks dia panjang, kalau char cuma satu huruf. Tapi kemudian boolean itu nggak ada yang lain. Di semua bahasa pemrograman boolean itu isinya cuma true atau false. Nah, tapi intinya data primitif itu cuma 3, numerik, string, dan boolean. Jadi boolean harusnya kalian nggak boleh lupa ya. Nah sekarang tadi yang saya bilang kalau misalnya kita klik tombol finish itu berarti kita memanipulasi data boolean di sini. Ya, kita memanipulasi data boolean di sini. Ya, kita jadikan dia true atau false. Nah, saya punya contoh kok di sini. Dadah. Ya, saya katakan modul praktikum saya itu sudah terjamin. Jadi kalau dia tidak jalan, itu berarti kalian yang salah. Ya, halo Vio, akhirnya masuk juga. Ya, saya klik unfinished. Iya Pak. Algoritma pemrograman with JavaScript. Ya, Vio, oke. Saya klik Harry Potter, saya klik finish, maka dia pindah ke finish. Ya, jadi Harry Potter sudah selesai dibaca. Ini Harry Potternya nggak tahu buku yang keberapa, ada 7 buku. Harusnya lengkap ya. Harry Potter, apa yang pertama? Harry Potter? Chamber of Secret, nih. Ya, buku pertama ya, Chamber of Secret ya. Ada yang sukakah baca Harry Potter? Oke. Kalau saya delete, maka buku Harry Potter hilang. Ya, jadi tombol finish, tombol delete. Nah, saya baru mau lanjut. Kalau kalian sudah bikin tampilan seperti ini, bagaimanapun caranya. Ya, tidak, bukan bagaimanapun caranya. Caranya wajib pakai DOM ya. Jadi, caranya pakai DOM, manipulasi DOM. Jadi, bukan ditulis HTML-nya langsung. Ya, manipulasi DOM. Bagaimanapun kodenya, yang penting kalian modifikasinya melalui DOM. Itu berarti file yang harusnya dimodifikasi adalah file dom.js. Sudah? Ya? Sudah? Saya pengen lihat. Tunggu. Oke, saya minta Anda kirim file dom.js-nya. Ya, file dom.js-nya diikuti dengan screenshot tampilan seperti ini tadi. Mana tadi tuh? Mana sih? Ya, jadi layarmu yang sudah jalan begini di screenshot. Ya, kemudian paste ke email, kemudian attach file dom.js. Ya, kirim ke email saya dengan subjek ini. Tadi Januar ternyata jawab ya, Philosopher's Stone. Philosopher's Stone ya, yang Harry Potter pertama. Sorcerer's Stone. Bukan Philosopher's Stone.
Oke. Kirim dalam satu email ya. Screenshot tampilan dan file dom.js. Oke, saya tunggu di email. Ya, tergantung seberapa cepat kalian kirim email, ya. Semakin lama kalian kirim email, semakin habis waktu kita untuk membahas lanjutannya. Dom.js tinggal di attach. Ya. Lihat ya, saya kasih tunjuk seberapa cepat sih bikinnya tuh. Ya. Compose. Ya toh, compose, terus di sini saya screenshot ini, terus saya paste di sini, Ctrl V, ya. Nah, terus saya attach dom.js. Dom.js. Dom.js saya attach. Selesai. Ya. Sorry. Aduh, nggak bisa. For security reason. Kalau gitu dom.js-nya dikopas. Ya, kalau terblok seperti ini, maka dom.js-nya dikopas, kan tidak panjang. Ternyata nggak bisa ngirim script. Ya, Helen bisa ya? Helen sudah masuk? Screenshot, Ini Pak. saya cancel aja ya. Itu screenshot Screenshot dom.js-nya. Oke. Kelihatan Iya. semua ya? Oke, boleh. Boleh. Cuman di bawah, cuman di bagian bawah yang habis dikerja. Yang menampilkan ini ya? Iya. Iya. Oke, boleh. Iya, itu, Pak. Pak, makasih. Oke, makasih. Helen, sukses. Kita lihat. Oke, Helen. Ya? Ini apa itu yang merah? Oh, ikonnya. Ikonnya ya? Iya, ikonnya warna hitam. Oke, no problem. It's okay. Saya nggak bisa lihat ini. Bentar. Next, Pak kita. Oke. Nggak ada ikonnya ya, Pak kita ya. Theo. Banyak koleksi bukunya Theo. Oke, finish, unfinished. Oke. Next, Natasha. Oke. Yunita. Makan enak kalau begini. Oke. Tunggu dulu, saya melihat ada something. Ya, tapi biar belakangan. Urusan sama, biar nanti saya yang menilai. Ya, sebenarnya kalau bisa kirim JS-nya lengkap sih, itu gampang ditelusuri. Cuman saya cuma lihat screenshot begini agak susah. Cuma saya melihat ada terjadi. Finish. Oke. Melissa. Oke. Frans.
Oke. Oh, apalagi Naruto. Naruto itu kan komiknya berjilid-jilid itu. Harry Potter cuma 7. Habis. Oh, ada Januar. Oke, ada kreasi warnanya sih. Ini sesuai selera aja nggak apa-apa ya, aman. Finish delete, oke. Kode. Ya. Cindy. Wah, betul-betul pribadi, ya. Bukunya disingkat, ya. Web, pemrograman web, pakai balisi gitu ya. Ya, ya Cindy. Biasa, Cuman cash Pak. biasanya. Saya tuh kalau apa suruh bikin tes itu mahasiswanya, saya bilang jangan pakai kata-kata yang aneh. Ya. Ini artinya pemrograman web itu pakai balisi. Ya, bahasa gaul teman-teman saya pakbal itu artinya pakai balisi. Iya, sama ya. Ya, terserah Anda lah. Oke, next. Terus next. Tua, ga, Patma, 6, Ju, Panlan, loh, baru 10. Tuh, yang lain mana? Masih ngopi ya? Halo, saya masih online. Iya, Pak. Iya, Pak. Online ya? Kenapa saya punya folder OneDrive nggak bisa buka? Nah, Pak. OneDrive. Saya punya OneDrive nggak bisa kebuka. Saya mau upload modul baru. Karena sudah lebih dari setengah yang masuk, jadi disetujui lanjut. Tapi saya masih tunggu yang lain. OneDrive, apa Google Drive? Google Drive itu kenapa Anda masuk? Oh, saya pakai Google Web. Ronaldo. Oke. Oh, ini lain dia di atas ya. Di atas. Nah, ini termasuk user experiences ya. Mesti kita pelajari. Apakah kita taruh di atas atau di bawah? Ya. Biasanya orang itu memutuskan delete atau menandai itu setelah baca di atas atau duluan memutuskan baru baca di bawahnya. Ya kan? Itu user experiences. Oke. Devian. Oke.
Ananda. Yuk, kok satu aja bukunya? Mana nih Ananda? Halo Ananda. Halo. Ananda belum ada tombolnya Ananda. Maksudnya perlu tambahan. Tambahan apa? Perlu tambahan apa nih? Rumus lupa tambahkan. Hmm, Cynthia. Ini ada yang mirip loh ya. Next. Michelle. Oke. Udah berapa nih? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yang lain? Alvin. Oke. Oke, mana kodenya Alvin? Alvin, belum ada kodenya. Kode apa? Ini. Oke, Pak.
Halo, kamu dengar suara berisik? Oh, dari Alvin pasti nih. Alvin di mute dulu, Alvin. Sudah termute, Pak. Itu, itu berisik. Next, who's next? 14. Empat menit lagi. Oke. 15. Siapa yang belum? Lagi 5 orang dari 20 yang hadir. Oh, kurang 4, kurang 4. Agus, belum ada Agus. Ishak. Jevon. Oke. Ya, belakangan ya. Nanti saya cek untuk yang mirip-mirip itu akan saya cek. Mana screenshot-nya, Ishak? Yang saya minta DOM.js-nya. Yang saya minta DOM.js-nya, bukan data. Ini kok sama semua.
Oke, waktunya lewat. Ya, saatnya saya absen ulang. Absen ulang. Bagus, Pak kita. Nggak ada tombolnya. Mana tombolnya? Yang saya minta adalah button. Oh, Alvin Hong izin. Oke. Berapa? 16. Satu lagi siapa? Satu lagi siapa? Helen. Oh, Jevon. Jevon belum ada ya? Tuh, 2. Kurang 4. Oke, sudah. Saya sudah absen ulang. Oke, thank you. Ya, cuma saya perlu periksa apakah ada yang sama atau tidak. Secara mata beberapa sama, akan saya cek kembali. Oke, modul praktikum yang baru silakan sudah bisa di-download, sudah ada di Classroom. Angkat tangan kalau sudah. Oke. 4. 5, 6. Yang sudah download 7. Download modul ya, download modul baru ya. Bukan modul baru, modul lanjutan. Karena dia tidak mengulang yang kemarin. Dua belas, 13, 14, 15, 16, 17, 2 lagi. Mana yang 2? Siapa yang 2 yang belum mengaku download? Oke. Ya, sekarang kita lihat modul yang baru. Ya. Ini teorinya masih sama. Tapi syaratnya persiapan adalah kalian sudah punya praktikum 6 yang kemarin.
ya, yang tugasnya sudah diselesaikan. Oke. Nah, saya lihat kode secara umum yang penting muncul dulu ya. Ya, yang penting muncul dulu. Oke, it's okay, no problem. Tapi supaya seragam, silakan dicek. Ya, silakan dicek apakah kode kalian seperti contoh ini. Ya, saya sarankan dibuatnya seperti contoh ini supaya nanti lanjutannya kita semuanya jadi sama gitu ya. Supaya tidak bingung ketika saya nyisip kode kalian tidak bingung. Jadi coba gimana ya? Ini saja sih sebenarnya kalau misalnya mau dirubah yang create book card ya, silakan disesuaikan sama dengan ini. Oke, saya kasih waktu 3 menit untuk menyesuaikan. Jadi kalau disayang kodenya yang kemarin, silakan di backup dulu, di copy dulu misalnya, terus edit. Diedit. Ini yang saya beri tanda biru, ya ini adalah bagian yang belum ada di praktikum terakhir. Ya, jadi bagian ini belum ada di praktikum terakhir, makanya saya kasih tanda biru. Jadi ini ada if finished, ya ini untuk yang menempatkan dia di kolom kiri atau kolom kanan, tapi finish button-nya itu belum ada, karena finish button-nya itu baru dibuat di sini, create button, ya finish button manggil ini finish button itu manggil create finish button, saya bikinkan function satu create finish button, kemudian create button, create finish button memanggil create button-nya di sini. Oke, silakan disesuaikan dalam 2 menit. Yang sudah silakan angkat tangan, supaya saya tahu. Ini kode saya ya, mana tadi dom.js. Bukan. Ini. Ya, ini yang sama dengan yang kita tinggalkan minggu lalu ya. Ini sama dengan yang kita tinggalkan minggu lalu. Yang dimodifikasi cuma bagian sini loh, create book card. Ya, create book card, kemudian ditambahin. Oke, tambahannya kalau menurut ini, satu. Ini dulu, 2 baris ini tambahin. Finish button, icon bar. Ya, finish button. Di sini ya. Oke. Terus karena di sini ada function create finish button, maka kita mesti bikin function create finish button. Kita mesti bikin create finish button. Create finish button, function-nya ini. Ini ya. Jadi tadi kita nambahin ini, create finish button, ya menurut modul ini ya. Saya tutup ini yang satu. Menurut modul ini kita bikin dulu ini, create finish button, terus dia manggil function create finish button kan. Jadi saya tambahin di sini. Ini manggil create finish button, ini dia. Ya. Terus ini manggil create button. Manggil function create button. Berarti kita mesti bikin function create button. Bikin function create button. Terserah mau taruh di atas apa di bawah boleh. Di bawah juga sini boleh. Kalau di modul itu dia di atas, supaya tidak bingung saya taruh di atas. Gitu ya, supaya sama dengan di modul. Oke. Create button. Button type class ini menentukan style.
Ya, kalau kelas itu berarti merujuk ke style ya. Kalau kelas di dalam CSS ke style, ini manggil stylenya. Jadi card button. Ya, ini manggil style card button. Oke. Terus ini untuk finish button. Ya, finish button. Kalau di sini masuk ke sini finish button nih. Ya, karena finish button itu kan berpengaruh apakah buku itu sudah dibaca atau belum. Ya, nanti inner HTML itu adalah memberi tulisan di atas button unfinished atau finish. Jadi kalau dia finish berarti pilihannya unfinished. Tapi kalau dia belum finish maka pilihannya finish. Gitu ya. Jadi kita sisipkan dua baris ini. Sisip dua baris itu di sini. Di sini. Ya. Terus satunya di sini. Satunya di sini. Oke. Ya. Ini biar kalian nggak bingung satu-satu ya. Saya bikin satu-satu. Nah, sekarang ini akibatnya adalah saya ke indeks, terus saya pakai ini. Open with live server. Oh, tunggu dulu. Saya buka yang ini deh. Ya, saya buka yang ini, terus saya jalankannya dari sini. Ya. Ih, nggak ada bukunya. Nggak ada bukunya. Oke, saya tambahin lah. Tip dan trik Sofyan Taif 2020 simpan. Apa yang salah? Kalau error, kita cek dulu. Icon bar itu, ini nih, bagian sini, ini baris ini, ya, baris ini belum ada icon barnya. Ini ya, belum ada icon barnya. Icon bar append child itu berarti, tunggu, ada di atas ini juga dong berarti. Ini nih, ini ya, baris ini juga harus ditambahin. Icon bar class list ya. Di mana icon bar? Bentar, saya salah. Icon bar. Ya, ini dua baris ini mestinya saya kasih tanda juga. Ini tambahan ini ya. Ini dua baris ini, 1, 2, icon bar. Di sini ya. Setelah bookcard. Ini. Ini baris ini. Oh, sebelum bookcard. Cons bookcard. Ini. Di atas sini. Oh, ini sebelum dipakai. Dia harusnya berarti di atas sini. Sudah ada. Ini. Lihat ya, baris ini ya, tambahannya. Ya, ini. Baris ini. Ada sebenarnya dia, tapi saya tidak kasih tanda yang ini loh.
yang ini baris ini. Ya, baris yang ini. Saya lupa kasih tanda. Ini tambahan. Terus bookmarknya di atas. Kita pindah, kita geser, ini ya. Ini di atas. Di sini. Kalau ngikut modul. Ya, jadi posisinya begini. Nah, sorry, baris ini ada di modul tadi, tapi saya lupa kasih tanda. Jadi, ini yang baris ini. Periksa. Oke ya. Jadi kalau ini saya save, ya, maka ini, sorry. Lagi. Ini sudah bersih. Kenapa ada datanya? Tips dan trik Sofyan Taif 2020 simpan. Belum muncul. Ini belum muncul karena ini baris ini saya belum bikin. Ya, saya belum bikin yang baris ini. Icon bar, open child. Mana dia? Icon bar, open child, finish button. Ini belum masuk nih baris yang ini. Bookmark, open, icon barnya belum masuk. Ya, icon barnya belum masuk di sini. Mana dia? Ini. Di sini ya. Ini saya baru bikin finish button ya. Saya baru bikin finish button. Ya. Ini icon bar. Ditambahin satu baris, ini ya. Ini baris ini. Saya belum bikin yang delete button yang ini. Saya baru bikin yang finish button dulu, terus icon barnya ditambahin di sini. Tadi kan cuma 2, text title sama text author. Ini, ya. Nah, sekarang saya save. Terus, ini sudah ada finish. Ya, sudah ada finish. Tapi, apalagi namanya, ikonnya belum ada. Ya, ikonnya belum ada. Ikonnya saya copy saja. Ya. Ini saya sudah punya icon ya. Ya. Saya sudah punya icon Reading 16 PNG sama Trash 16 PNG. Ini dari mana dapatnya? Biar gampang. Saya lihat kalian sudah pakai, ya nggak apa-apa. Ini ikonnya, ini Trash, ini Reading, ya. Jadi sama saja sebenarnya, cuman paling gampang itu kalau kita mau searching, ya. Kalau kita mau searching, ini sekarang finish sudah ada gambarnya, ya. Kalau kita mau searching, carinya begini. Misalnya trash 16. Ya, 16 itu ukuran pixel, 16 kali 16. Images. Ya, atau pakai icon juga bisa. Trash icon ini terlalu banyak. Trash icon 16. Nah, ini dia. Ya, cari yang 16 kali 16. Ini ada ukurannya 512 kali 512, kemudian ada yang berapa? 64 kali 64. Nah, saya kira gampang lah cari itu. Ya, terserah gambarnya sesuai selera. Nah, sekarang punya saya sudah ada finish. Ya, mudah-mudahan nggak bingung. Ini sepertinya nggak rapi. Ya, tapi sebentar. Saya lengkapi dulu. Ya, berikutnya adalah delete button, tombol delete-nya. Yang tadi finish button. Ini delete button, ya. Create delete button, kemudian tulisannya, lalu masukkan ke icon bar. Ya. Jadi 3 baris ini kita tambahkan.
3 baris ditambahkan. Di sini. Iya, 3 baris ya. Delete button, create delete button. Di sini belum ada nih. Yang ada baru create finish button. Jadi saya mesti bikin function ini. Create delete button. Saya taruh di bawah sini. Ya. Karena ini manggil create delete button, saya panggil create delete button. Ya. Kemudian oh, ini belum ada, jangan bingung ya. Ini belum ada. Ini sebentar. Ya. Ini delete button, create button, manggil create button ini. Ya. Terus tulisannya kita tambahkan image src trust 16 png, kemudian delete. Tulisan delete. Lalu child ke ikon barnya. Artinya di sini ada div nih. Ya. Di sini ada div. Div namanya ikon bar. Jadi ditaruh di situ dia. Oke. Sekarang ini saya save. Maka ini sudah ada tombol delete. Ya, sudah ada tombol delete. Itu untuk penambahan ikonnya melalui DOM. Jadi kita kerjakannya di DOM. Ini enaknya membagi ya pembagian file seperti ini. Mungkin kalau sudah banyak ada pembagian folder, pengelompokan folder. Nanti ke belakang kita kenal itu sebagai design pattern. Ya, design pattern, pola desain yang pada intinya adalah bagaimana kita mengatur file dan folder untuk menyimpan program-program kita. Sehingga ketika kita melakukan editing atau mengoreksi kesalahan, kita tahu di bagian mana kita harus mengoreksi, di bagian mana kita harus mengedit. Ya, saya minta kalian menambahkan elemen button, ya, finish dan delete. Ini mau nggak mau, ini pasti adalah DOM. Ya, ingat DOM itu adalah objek, ya, objek yang memetakan, yang mendata, objek dari setiap elemen pada HTML. Ini HTML, ada tombol di sini. Nah, kita manipulasinya melalui DOM. Kebetulan file yang memanipulasi DOM itu kita simpan dalam file bernama DOM.js. Ya kan? Jadi kalau apapun yang bersifat tampilan, kerjakannya di sini. Ya, kerjakannya di sini. Kalau urusannya dengan data, kerjakannya di sini. Data.js. Oke? Ya. Udah, ini sudah tampil. Tombol delete-nya sudah tampil, tapi ini belum rapi. Ya, saya kasih bonus. Saya kasih bonus ada CSS-nya. Ya, ada CSS-nya nih. Di sini kan manggil card button. Ya. Card button ada ada penambahan button type class itu tujuannya kita mau nambah kelas ya. Kelas yang dimaksud itu adalah kelas style ini. Jadi masuk ke style ya, masuk ke style CSS. Di sini ada style CSS. Ya, terus tambahkan ini. Tambahkan ini. Tambahin aja, tinggal ditambahin. Button dengan card button. Ya. Sini tambahin CSS-nya. Button dan card button. Mau ganti warna silahkan. Ya. Ini untuk tombol yang biasa, ini untuk yang card button. Tombol biasa yang mana, card button yang mana. Ini. Saya belum save ya. Oh ya, belum di-save. Saya save dulu ini. Maka ini langsung update. Nah, ini button biasa. Ya, tadi masih abu-abu di sini. Sekarang dia jadi biru. Ya, kemudian ini card button. Ini sudah pakai style. Ya, ada bayangannya. Kenapa? Karena di stylenya ada bayangan saya kasih. Ini box shadow. Ya, kalau saya mau ganti warnanya, ini misalnya supaya kelihatan ya.
Saya ganti warnanya jadi kuning, kuning terang, kuning terang. Saya ganti warnanya jadi kuning terang. Kuning, gitu ya. Ya, terus ini saya save, maka warnanya jadi kuning terang. Oke ya? Ya? Nah, sampai situ kita sudah punya tombol. Jadi, setiap kita menambahkan buku baru, ya, Harry Potter, J.K. Rowling, 2000, simpan. Harry Potter. Aduh. Sorcerer Stone. Sorcerer Stone ya, gitu ya tulisannya. Simpan. Ya. Harry Potter. Chamber of Secret. (2001). Oke? Ya, kemudian ini saya sudah selesai baca. Kalau diklik finish, maka dia harusnya pindah ke sini. Ya, saya bikin contoh satu buku yang sudah dibaca, misalnya ini. Sudah selesai dibaca, simpan. Nah, dia masuk ke sini. Oke, ini tugasmu. Ya, sudah selesai harusnya. Siapa yang sudah menyesuaikan? Sudah selesai menyesuaikan, angkat tangan. Ikonnya tambah besar, itu memang gambarnya besar berarti, nah Helen. Cindy ya, Cindy. Makanya cari gambar ikon yang 16. Ya, kalau 48 besar mau. 48 besar. Sebenarnya nggak perlu squash, cari aja gambarnya yang memang sudah 16. Ya, saya lupa, saya ada bookmark, tapi gimana ya? Ada website tempat saya ngambil ikon. Ini ya, kalau nggak salah. Ikon for free. Bukan ini. Lupa saya ngambilnya di mana ya. Ikon Park. Ini, ya cocok ini. Iconsforfree.com. Ya, jadi kalau kalian misalnya masuk ke sini, ada banyak kelompok ikonnya. Ya, ada banyak kelompok ikonnya. Misalnya untuk selesai baca itu yang mana ya? Misalnya untuk selesai baca, saya kembali ke depannya. Iconsforfree.com boleh dicatat nih. Ya, saya ambilnya dari ini, banyak pilihannya. Ini yang cantik-cantik di sini. Ini. Kalau nggak masuk. Ya, contoh aja ini ya. Misalnya, sembarang saya ambil. Misalnya ini anggap ini ikon untuk selesai. Ya. Nah, terus kita mau download PNG-nya. Ya, ini ada ukurannya 16 kali 16.
PNG 16, 24, 32, 48. Cari yang 16 kalau mau ikon kecil. Ya, ikon paling kecil itu 16 kali 16. Ini contoh ukuran 16 kali 16, kecil banget. Ya, jadi tidak usah dikecilkan di squash. Ya, dan 48 itu besar. Ya, 48 itu besar. Kalau tidak salah ini 32 loh. Ya, ukuran ini kalau tidak salah 32. Ini 32. Nah, ini kita cuma pakai 16. Ya, kalau misalnya mau dipaksa kecil, di sini boleh dimodifikasi. Di sini boleh dimodifikasi jadi ini. Ya, misalnya ini saya bikin IMG SRC Reading PNG, ya, terus saya tambahin di sini width sama dengan 48. Lihat ya, itu ikonnya 16. Save. Maka tampilannya begini. Ini 48. Ya, jadi kalau gambarnya besar, mau diatur kecilnya bisa tuh. Ya, ini 48. Ini 16. Bisa dibandingkan ukurannya. Nah, tapi ini 48 saya besarkan dengan cara ini. Ya, ini penambahan ikon di tombol, saya pakai width 48. Kalau tidak dikasih begini, nanti dia pakai ukuran file aslinya. Contoh, yang bawah ini kan tidak pakai width. Maka dia tampil dengan ukuran filenya 16 ini. Ya, tapi semua yang baca itu jadi 48. Oke, Cindy? Tak perlu di squash sebenarnya kalau ikon. Kalau yang dipakai squash itu kalau gambar-gambar foto. Ya, kalau ikon itu banyak yang sudah tersedia, tinggal kita pakai, tinggal kita cari di sini. Nih, mau yang mana nih? SVG, ICO, PNG, ada skala ukuran. Oke. Sekarang ini saya balikin, saya belum save. Saya save dulu supaya ini normal lagi ya. Ini yang tadi. Udah. Sekarang kita mau fungsikan nih. Ini kalau diklik kan belum ngefek. Ini kalau diklik belum ngefek. Ini kalau diklik belum ngefek. Gitu. Nah, sekarang kita mau fungsikan. Kalau diklik ini efeknya harusnya ini pindah ke kanan. Kalau diklik ini harusnya ini pindah ke kiri. Ya. Nah, kita buatnya begini. Kita buatnya ada di sini. Ya, ada di sini. Pertama kita buat dulu function untuk merubah status bahwa buku sudah dibaca. Ya, merubah status bahwa buku sudah dibaca. Book is read. Jadi karena bukunya banyak, jadi kita harus melakukan proses pencarian sebenarnya ini, mencari dari buku pertama sampai buku berapa yang book ID-nya cocok. Jadi kalau book ID-nya cocok, maka itu yang diganti menjadi is complete, ya, menjadi true. Ya, ini ceritanya function ini. Oke, functionnya kita tambahkan di mana? Fungsinya kita tambahkan di mana? Di data, karena hubungannya dengan data. Data.js, betul. Salah. Ini ya. Ya, tinggal ikut ini, salin aja. Ya. Tapi sekali lagi, kalau kalian ini baru belajar ya, sebaiknya jangan kopas. Ya, sebaiknya kalian ngetik baris per baris. Lihat, kalau misalnya ini kita ngetik function, misalnya ya. Function, nanti dia akan nanya, function statement. Oke, gitu ya, langsung lengkap. Ya, saya bilang is read. Kemudian book ID. Kemudian add I sama dengan 0. Lalu for
For ini langsung for loop ya, for bukan, dia for ini, bukan, dia for untuk array. For untuk array, for each. Sorry, for of. Ya, for of itu yang untuk elemen array, setiap elemen array. Ya. Jadi book of books. Gitu ya. Ya, kita belajar nulis seperti itu. Nanti terlatih bisa ketika kita nulis program sendiri bukan dari menyalin, kita jadi lebih lincah, lebih mahir. Oke? Nah, kalau sudah, ini proses untuk merubah data buku, ya, di mana dia punya is complete, ya, is complete-nya tadi kan boolean, ya, dia punya is complete. Kalau dia false, menjadi not false, ini maksudnya. Ya, tanda seru di depan itu artinya not, menegasikan. Ya, kalau statusnya masih false, maka dia jadi not false. Not false adalah true. Kalau dia masih true, maka dia jadi not true. Not true adalah false. Gitu ya logikanya ya. Save. Nah, kemudian di DOM-nya, button-nya itu harus bisa menerima respon klik. Ya, button-nya harus bisa menerima respon klik. Ini tujuannya, ini baris yang ini. Kita tambahkan 3 baris. Add event listener click, artinya tombol ini akan menunggu terjadinya event klik. Ya, ketika terjadi event klik, maka dia akan mengeksekusi event-nya. Gitu ya. Jadi kita tambahkan 3 baris. Kita tambahkan 3 baris di sini. Di sini ya. Ini. Ya. Nah, kemudian parameternya nambah. Ya, parameternya nambah. Kalau di sini parameternya tadi cuma satu, button type class, ini adalah stylenya. Sekarang kita tambah event listener-nya. Ya, kita tambahin event listener-nya. Koma event listener. Ya, gitu. Jadi sekarang setiap tombol yang dibikin itu akan menunggu klik. Ketika diklik, maka dia akan melakukan sesuatu. Ya, ketika dia melakukan sesuatu, itu berarti tugasnya di sini. Ya, tugasnya di sini. Kalau kita lihat ini sudah ya dua perubahan ya. Event listener sama add event listener-nya. Kemudian kita modifikasi. Ini. Create finish button ditambahin function event karena ada parameter kedua kan. Jadi create button itu sekarang ada parameter keduanya. Parameter pertama adalah style, parameter kedua adalah event listener. Ya. Nah, sekarang di sini create button, create finish button. Ya. Itu manggil create button tapi tadi baru satu parameter kan? Ya, ini baru satu parameter. Baru yang ini, button type class-nya. Ini dia. Sekarang kita tambahin event listener-nya. Ya. Adalah event listener. Event listener-nya kita bikin function baru, function isinya adalah event. Ya. Lalu ini udah terbentuk sendiri kan? Terus kita panggil function bernama finish red book ID. Nah, finish red artinya sudah selesai dibaca. Book dengan ID ini, ya, finish. Nah sekarang function ini belum ada kan? Function ini belum ada, finish red ini belum ada.
Jadi kita tambahkan tuh finish rate. Kita bikin function baru namanya finish rate dengan parameter book ID ini. Ya, function finish rate. Di bawah sini. Oh, ini sudah ada delete button-nya tadi sudah. Di bawah sini ya. Finish rate. Nah, isinya adalah book is rate. Book is rate ini adalah function yang tadi kita bikin di data.js ini. Ya, yang merubah status dari sudah dibaca menjadi belum atau belum dibaca menjadi sudah. Ya, dari true jadi false atau sebaliknya false jadi true. Gitu. Kemudian datanya disimpan, save data. Save data sudah kita bikin minggu lalu. Ya, ada save data di sini. Ini. Ya, simpan datanya. Kemudian refresh. Ya, refresh bookshelf itu ada di sini. Refresh bookshelf itu ada di sini. Mana? Oh, bukan, di DOM. Refresh. Di sini ada data. Refresh. Ini, refresh bookshelf. Ini di data. Ya, jadi fungsinya sudah ada, tinggal kita panggil. Satu, rubah status buku jadi sudah dibaca atau sebaliknya, kemudian simpan datanya kembali, lalu refresh. Ya. Nah, sekarang kalau ini sudah selesai tanpa kesalahan, maka ini harusnya sudah jalan. Lihat, finish. Apa yang salah? Finish. Belum jalan, ada yang kurang. Apa yang kurang itu? Kita cek di sini, ada yang kurang. Ctrl Shift P, kita lihat salah di mana. Oh, ini dia. Finish. Saya salah tulis ya. Finish. Ini finish thread. Di sini panggil finish. Ini finished. Ya. Salah tulis. Finished. Begitu ya. Salah tulis, sorry. Oke, clear. Ya, tidak ada error lagi, berarti sudah jalan nih. Finish. Bukunya pindah. Ya, buku algoritma pemrograman with JavaScript sudah selesai saya baca. Harry Potter The Sorcerer's Stone, saya pindah, selesai baca. Ya, salah. Bukan yang Harry Potter yang ini, yang selesai saya baca. Kembali dulu. Ya, yang saya sudah selesai baca, Chamber of Secret. Finish. Oke? Ya, angkat tangan yang sudah. Natasha, Cindy sudah ya? Sudah jalan tombolnya? Yang tadi itu Pak, belum dikasih turun tangannya. Oh, oke. Iya. Sekarang Cindy, yang tadi juga atau sudah? Barusan selesai, Pak. Bisa, Mi, tombol finishnya sudah pindah-pindah? Iya, Pak. Sudah bisa? Sisa Oke. hapusnya Mami. Hapus, oke. Angkat tangan, selain Cindy, angkat tangan yang sudah. Angkat tangan Cindy, tetap angkat tangan. Franz, sudah? Cindy, oke. Ngerti ya jalannya ya? Saya bikin step by step begitu supaya kalian paham. Ya. Nanti video ini kalau udah saya upload bisa diulang-ulang. Yang lain silakan. Saya tunggu. Ini berarti kita sudah berhasil memanipulasi data. Ya. Data yang sudah kita simpan itu berhasil kita rubah. Ya, dari true jadi false, dari false jadi true. Dari false jadi true dan dari true jadi false, gitu ya. Ya, itu prosesnya di sini, Ji, yang ini. Data ini.
Ya, merubah data, kemudian di-save. Jadi yang dirubah itu sebenarnya cuman array books-nya. Array books-nya yang dirubah, terus nanti books-nya ini ditulis ulang ke storage, ya, melalui perintah save data ini. Jadi sebenarnya books itu ditulis ulang, yang tadi tersimpan ditimpa. Ya, yang tadi tersimpan ditimpa, yang penting nama ini sama, book self apps. Nanti dia ketimpa. Oke, baru 2 yang angkat tangan. Yang lain mana? Oke, Theo, Michelle, Fakita, sudah 5. Delapan. Yang lain? Sepuluh. Sebelas. Bisa ya? Oke, 12. Nah, sekarang lanjutannya. Ya. Sorry, ini salah tulis ya. Finish. Oke, H. Tugas selanjutnya. Ya. Tugas selanjutnya cuma satu. Fungsikan tombol delete-nya. Belajar dari bagaimana tombol finish, ya. Tombol finish memanggil finish thread, kemudian finish thread itu book is read, ya. Book is read itu mencari kemudian merubah datanya,
Ya, ini book is read. Ya, merubah datanya. Nah, sekarang tugasmu adalah membuat fungsi delete-nya. Oke? Ya. Kalau sekarang ini belum jalan, ya. Ini belum jalan, ini kalau diklik belum berfungsi, belum berfungsi, belum berfungsi. Ya. Nah, tugasmu adalah bikin supaya dia berfungsi. Belajar dari bagaimana tombol finish. Oke? Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Thank you yang sudah selesai. Silakan. Alvin, udah selesai atau mau nanya nih? Sudah selesai. Oh, oke. 13. Ada yang nanya? Kalau tidak ada, saya kira itu ya. Itu tambahan lanjutan dari praktikum 6 kita minggu lalu. Minggu lalu kita sudah bikin proses input. Hari ini kita melakukan edit data, ya, modifikasi data, ya. Kemudian tugasmu adalah membuat untuk menghapus. Kenapa ada Helen nanya? Helen nanya bikin delete. Ya, ya. Karena ini menyangkut data, berarti fungsinya di dalam data.js. Ya kan? Sama dengan ini kan? Sama dengan ini, merubah status dari true ke false untuk data buku, ya, itu juga dilakukan di data.js. Jadi mungkin ya, kalian barangkali harus membuat function delete book, misalnya. Gitu, dengan book ID. Ya kan? Oke? Ya, jelas ini. Kapan dikumpul? Nanti malam. Pokoknya masih tanggal hari ini. Karena dia hanya beda sedikit dengan tombol book is read, tombol finish. Ya, hanya beda sedikit. Jadi kalian tinggal modifikasi sedikit. Saya sudah kasih clue di sini untuk menghapus sudah pernah kita bahas bahwa untuk menghapus kita sudah pernah bahas apa yang dipakai, perintah apa yang dipakai untuk menghapus elemen array. Ya, buka kembali kita punya teori-teori dan praktikum sebelumnya. Oke, sebentar malam. Jadi jangan berharap dari rekaman video. Ya, jangan berharap dari rekaman video. Dikumpul, tunggu. Sebentar malam harus ngirim, sorry. Ini masuk di GitHub ya, ada di GitHub ya. Connect dengan GitHub kan? Iya. Nanti malam harus commit. Paling lambat nanti malam commit. Ya. Kemudian kirimkan screenshot. Screenshot nggak usah karena pasti sama Mito. Kalau screenshot kan sama aja dengan ini. Sama aja dengan ini kalau screenshot. Jangan screenshot karena pasti sama dengan ini. Ya, yang saya minta kalian kirim ya screenshot sih. Ya, screenshot. Jadi kirim screenshot DOM.js yang menunjukkan proses delete pada file DOM.js dan data.js. Kan dua file itu yang berubah kan?
Ya. Subjek PPD Web 211 NIM 51019 sekian-sekian. Praktikum 6 lanjutan. Ya, subjek emailnya itu. Salah. 51019 itu bukan 510A9 ya. NIMO, pokoknya sesuaikan. PPD Web 211 51019 sekian-sekian, praktikum 6 lanjutan. Kalau tadi praktikum 6, sekarang praktikum 6 lanjutan. Ya, yang dikirim adalah screenshot yang menunjukkan di mana proses delete-nya kamu kerjakan. Misalnya di sini, maka yang bagian ini saja yang kamu screenshot karena di sini ada delete book-nya. Ya, kalau di sini misalnya DOM.js-nya di sini ada tombol proses apa misalnya. Ya, ada proses apa, maka bagian situ yang kalian screenshot. Oke? DOM.js sama data.js-nya. Masalahnya nggak bisa ngirim script. Jadi nanti script-nya saya baca di GitHub-nya. Ya, saya baca langsung di repo-nya. Oke? PPWeb. PP yang tadi apa ya? Yang tadi apa? Oh iya benar, PPWeb, sorry. Thank you, Natasha. Yang benar PPWeb. Karena bukan kelas desain ya, betul. PPWeb 211 51019. Ini subjeknya. Jangan lupa praktikum 6 lanjutan. Kalau tidak nanti numpuk dengan yang tadi. Saya susah lihatnya. Ya, tetap di GitHub ya, tetap commit. Memang hari ini, Evian, sebentar sampai nanti malam, sampai sebelum jam 12. Ya, jadi kamu jangan nunggu rekaman video ya. Jadi kalau tadi tidak ngikuti, ya, I'm sorry lah. Ya. Kalau tadi ngikuti sampai menjalankan fungsi finish tadi berubah status sudah dibaca atau belum. Nah, itu udah susah kalau mau bikin yang versi untuk menghapusnya. Ya. Oke? Submit semuanya. Kan kalau sekali submit kan, ya, kalau sekali submit kan masuk semua tuh. Kan sama Ji-file-nya. Ya, praktikum 6 sama lanjutan kan kita memodifikasi file yang minggu lalu, Ji. Nggak usah dibikin folder baru kan? Ya, ini kan melanjutkan memang praktikum 6 yang minggu lalu, jadi sama Ji foldernya. Oke, Evian? Enggak satu file. Enggak satu file. Enggak satu file. Yang kalian modifikasikan data.js sama DOM.js. Ya, ini folder yang minggu lalu, Ji, sama. Ya. Kan sekian kali perubahan itu kan nanti terupdate semua tuh. Kalau kalian commit. Ya. Jadi commit dan kirim emailnya sebelum jam 12 ya. Oke, ya di sini sudah azan asar. Daripada saya break, mendingan kita akhiri saja. Ya, saya tunggu email dan komitnya nanti malam sebelum jam 12. Artinya sebelum tanggal berganti. Oke, ya. Cukup untuk sore ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya tunggu nanti malam. Sampai ketemu minggu depan. Selamat istirahat, selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.